Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joni Effendi, SEMM, selaku dosen pembimbing saya. Perkenalkan, saya Intan Putri Utami dengan NIM 1914190015, mahasiswa Universitas Persada Indonesia YAI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi Angkatan 2019. Saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Aktiva Tetap, Hutang Jangka Panjang, dan Ekuitas terhadap Laba Bersih pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022 dengan latar belakang masalah Indonesia yang saat ini bercita-cita menjadi negara maju berupaya mengatasi permasalahan ekonominya dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi komersial untuk mengembangkan sektor ekonomi potensial. Perbankan merupakan peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi domestik karena perbankan berperan dalam seluruh kegiatan perekonomian. Investor menggunakan informasi yang dipublikasikan dalam laporan keuangan perusahaan untuk membuat keputusan investasi. Manajemen merencanakan strategi serta menganalisis pasar sedemikian rupa sehingga laba bersih perusahaan tetap stabil untuk menjamin kemampuan perusahaan dalam mengendalikan laba serta menghasilkan laba. Pencapaian laba dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dimanfaatkan oleh perusahaan perbankan, yaitu aktiva tetap, hutang jangka panjang, dan ekuitas. Dari latar belakang masalah yang saya sudah jelaskan, maka terdapat rumusan masalah yang pertama, apakah aktiva tetap dapat berpengaruh terhadap laba bersih pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Yang kedua, apakah hutang jangka panjang dapat berpengaruh terhadap laba bersih pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Yang ketiga, apakah ekuitas dapat berpengaruh terhadap laba bersih pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Dan yang keempat, apakah aktiva tetap, hutang jangka panjang, dan ekuitas berpengaruh terhadap laba bersih pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Adapun teori yang digunakan dalam skripsi ini, yang pertama ada signal teori atau teori sinyal, dan yang kedua ada agensi teori atau teori keagenan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dengan variabel X1 aktiva tetap, variabel X2 hutang jangka panjang, variabel X3 ekuitas, dan variabel Y-nya laba bersih. Adapun hipotesis dalam penelitian ini, yang pertama, aktiva tetap berpengaruh terhadap laba bersih pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Yang kedua, ada hutang jangka panjang berpengaruh terhadap laba bersih pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Yang ketiga, ekuitas berpengaruh terhadap laba bersih pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Dan yang keempat, aktiva tetap, hutang jangka panjang, dan ekuitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap laba bersih pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2022 dan terdapat 15 sampel perusahaan perbankan. Adapun variabel independennya yaitu aktiva tetap, hutang jangka panjang, dan ekuitas. Untuk variabel dependennya yaitu laba bersih. Dan untuk pengolahan data yang digunakan adalah aplikasi FViews versi 9.
Rancangan analisis. Model yang digunakan dalam analisis regresi data panel terdapat 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan common effect model, pendekatan fixed effect model, dan pendekatan random effect model. Dan terdapat tiga uji yang digunakan dalam analisis data panel. Yang pertama ada uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Analisis dan pembahasan hasil penelitian pengaruh aktiva tetap, hutang jangka panjang, dan ekuitas terhadap laba bersih. Data panel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 3 model, yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model, yang selanjutnya akan dilakukan uji berpasangan untuk masing-masing model. Analisis regresi data panel. Pertama ada uji Chow. Dari hasil uji Chow dapat disimpulkan bahwa HO ditolak karena probabilitas correction F lebih kecil. Sehingga model yang dipakai dalam penelitian ini adalah fixed effect model. Yang kedua ada uji Hausman. Berdasarkan hasil uji Hausman dapat disimpulkan bahwa HO ditolak karena probabilitas correction random lebih kecil, yaitu 0,048 lebih kecil dari 0,05, sehingga model yang dipakai dalam penelitian ini adalah fixed effect model. Adapun kesimpulan dari uji Chow dan uji Hausman. Hasil pengujian model regresi data panel atas kedua model data panel tujuannya untuk memperkuat kesimpulan pengujian berpasangan yang merekomendasikan penggunaan fixed effect model yang akan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini. Berikut ada hasil uji fixed effect model secara parsial atau uji T. Yang pertama, aktiva tetap T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 2,431149 lebih besar dari 1,99394 dan probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,0182 lebih kecil dari 0,05. Yang kedua, hutang jangka panjang T hitungnya lebih besar dari T tabel, yaitu min 2,216927 lebih besar dari 1,99394 dan probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,0306 lebih kecil dari 0,05. Dan yang ketiga, ekuitas T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 14,25676 lebih besar dari 1,99394 dan kualitasnya lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dari penelitian yang sudah saya jelaskan, maka terdapat kesimpulan dari hasil hipotesis. Yang pertama, hasil hipotesis memberikan bukti bahwa aktiva tetap berpengaruh secara positif terhadap laba bersih pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Yang kedua, hasil hipotesis memberikan bukti bahwa hutang jangka panjang berpengaruh secara negatif terhadap laba bersih pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Yang ketiga, hasil hipotesis memberikan bukti bahwa ekuitas berpengaruh secara positif terhadap laba bersih pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Dan yang keempat, hasil uji regresi secara bersama-sama atau simultan menunjukkan bahwa aktiva tetap, hutang jangka panjang, dan ekuitas memberikan pengaruh terhadap laba bersih. Adapun saran bagi perusahaan perbankan untuk lebih memperhatikan tingkat kestabilan yang dihasilkan oleh laba sebagai pengukur kinerja perusahaan dan sebagai dasar untuk menarik investor untuk melakukan investasi. Bagi investor, dapat menganalisis atau melihat laporan keuangan perusahaan untuk menilai bagaimana perusahaan menjalankan dan mengelola perusahaannya berkembang. Investor dapat melihat terdahulu bagaimana perkembangan laba perusahaan dari tahun ke tahun sebelum menanamkan modalnya.
Dan bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya dapat menambahkan jumlah sampel, tidak terfokus pada kriteria-kriteria tertentu, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generasi yang lebih maksimal, dan memasukkan variabel lain yang berkaitan dengan laba bersih, agar dapat mengetahui lebih banyak dan jelas mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan laba bersih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.